Ya. Kita akan baca Alkitab, Pastor. Suaranya Ya. putus. Oke. Nanti yang baca 1 Raja-Raja 19, mempersiapkan diri Ibu Rosinta, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 saja. Dan Pak Uragil nanti membaca Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 tentang jemaat Tiatira. Dan kita mulai dengan doa. Ibu Lusisiani, silakan berdoa, Bu. Buka mikrofonnya, Bu. Oke. Oke, mari kita bersatu hati di dalam Tuhan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini di Koinonia kami sampailah waktunya untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Paul. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pastor Paul dan kami semua, agar pelajaran ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucy. Mas Andre, tolong di-share ayatnya. Silakan Bu Rosinta. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebelah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bisa lanjutkan di Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia
akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oke, luar biasa. Saya coba saya coba suaranya pakai source yang lain. Moga-moga bagus ya. Oke. Jemaat Tiatira, ya, tandanya apa? Roh Isabel, ya. Roh Isabel. Saya tunjukkan ya. Roh Isabel, saudara ya. Di mana ada seorang wanita dikelilingi oleh pria-pria ya yang sedang bernafsu, dan dia sendiri menguasai suaminya ya. Dia kuasai semua laki-laki di situ. Dia tebar pesona walaupun tidak mempesona, tapi dia tebar pesona walaupun sudah tua, Pak. Makanya waktu dia mencoba ngerayu panglima perangnya yang namanya Yehu, "Hai Yehu," wah, langsung diparang, udah mati. Dipanah sama Yehu ya. "Hai Yehu." Wih, dipanggil-panggil, dirayu si Yehunya, panah sama Yehu, mati si Isabel ini ya, saudara ya. Jadi walaupun dia tidak cantik, tapi dia berusaha menjual itu tadi ya. Ya itu tadi, jualan tempe itu tadi, saudara ya. Nggak salah ya bilang jualan tempe. Itulah roh Isabel. Orang-orang yang mencoba. Apakah roh Isabel ini di dalam gereja saja atau di luar? Ya di luar juga, termasuk si ibu Mila yang jualan tempe itu. Dia kan kemana-mana masuk, jual, tebar pesona, dia mau kendalikan orang-orang di situ ya, saudara ya. Saudara lihat, kalau ada wanita-wanita di TikTok, di komunitas yang berusaha mengambil alih komunitas. Dulu, ya, Anda ingat ada yang namanya Linda Wonder Woman? Itu roh Isabel, saudara. Ya, saya tak tunjuk orang ya, nggak apa-apa. Supaya kamu tahu membedakannya. Itulah roh Isabel. Saya diam, saudara ya. Cuma saya singkirkan pelan-pelan. Itulah roh Isabel. Dia ingin kuasai ya. Dia ingin kuasai satu-satu. Harus nurut sama dia semua. Asal nggak nurut sama dia, sungkal, saudara. Dan kita mengalami beberapa kali orang-orang dengan spirit Isabel ini. Tapi yang paling ngentaran itu Linda Wonder Woman. Nah, dulu pernah saya kasih tahu kepada Anda bahwa spirit Isabel ini adalah sebuah spirit NPD ya. Ya, saudara, narcissistic personal disorder. Nah, itulah spirit Isabel. Dia harus menjadi center dan tidak boleh dikritik, saudara. Jadi kalau Anda anti kritik, ya, kalau Anda anti kritik, banyak orang bilang ini Paul ini anti kritik. Nah, itu dia. Sebenarnya yang ngomongin saya anti kritik itulah dia yang anti kritik. Ketika saya ngomong tentang kebenaran, kamu nggak terima kan? Kalau apakah saya tidak bisa dikritik? Banyak kan kritik saya baik-baik saja, saudara ya. Apakah orang kritik saya itu tak singkirkan, itu Dr. Vivina, ya kan? Berapa kali kritik saya enggak apa-apa, tapi Dr. Vivina enggak mengerti apa yang saya lakukan, ya. Jadi ya nggak apa-apa.
Sampai sekarang juga masih kontak. Nanti akan ada kuliah umum dengan Dr. Vivina ya, saudara ya. Kita akan ada kuliah umum dengan Dr. Vivina. Kita tetap kita bikin. Oh, dalam beberapa hal kami nggak setuju, saudara ya. Ya nggak usah diterusin. Tetapi tetap kita mau bikin kuliah umum dengan Dr. Vivina. Jadi apakah orang kritik saya terus saya marah, saudara? Enggak. Boleh ya, kritik saya boleh. Justru kasih masukan dong kalau ada sesuatu yang nggak benar. Di yayasan, kalau saya udah bikin sesuatu, berapa kali kita bikin sesuatu sama Bu Lianti nggak dilakukan, ya sudah, gimana? Pak Stefan udah usulan sama Bu Lianti nggak dijalani, ya sudahlah Pak, biar dulu saja. Biar dia merasakan. Ya kan? Ya, misalnya berapa kali kita bikin acara apa ya, ide saya tidak diterima dulu sama Bu Vivin. Ya nggak apa-apa. Ya kan, dengan Galarua saya sudah bilang jangan sewa kantor, kan kita punya posko. Kurang bergengsi lah, kurang begitu, kurang begini. Akhirnya mereka jalan sendiri. Ya sudah, saya juga diem. Ya, Agustan dipakai sama Galarua tuh 50 juta, udah bilang sama saya, oh kamu kan tidak punya kewajiban untuk lapor Pak Paul. Saya sampai kaget, saudara ya. Ya sudah, gimana, ya kan. Tapi begitu nggak mau kasih laporan keuangannya, kamu jangan di sini. Ya, jadi Roh Isabel itu salah satu yang paling kencang adalah kalau kamu anti dikritik, saudara. Kalau kamu tidak bisa menerima kritikan, kamu sedang dihinggapi Roh Isabel. Tetapi yang kedua, Roh Isabel itu adalah ketika kamu ingin dipuji, dan kamu membiarkan dirimu dipuji serta kamu takut kalau kamu tidak menjadi sentral. Ya. Contohnya apa, saudara? Contohnya para pengikutnya Edis ini, ya kan, sedang terjangkit Roh Isabel. Saifuddin sedang terjangkit Roh Isabel. Oh, Joseph Paulusan, loh kalau kalian tak usir semua kok. Kalian tuh malah tak usir semua, ya kan? Jadi saya nggak butuh pengikut. Saya nggak butuh pengikut ya. Kalian pergilah dari sini. Kalau kamu tidak suka dengan pengajaran di tempat ini, pergi saja, ngapain kamu buang waktu di sini? Oh, nungguin Pak Paul jatuh ya, kamu edan namanya, saudara. Nggak bakal jatuh. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan saya. Saya sudah janjian sama Tuhan. Ya, kalau sampai saya jauh dari Tuhan, Tuhan tolong sabet saya sekeras-kerasnya. Saya 12 tahun janjian sama Tuhan. Makanya saya sudah tinggalkan Tuhanmu, tetap balik lagi, saudara ya. Saya usia 12 tahun, saya janjian sama Tuhan ya. Tuhan, kalau saya sampai meninggalkan Engkau, Tuhan, tolong pukul saya sekeras-kerasnya supaya saya balik. Pokoknya dibikin gimana caranya, saya kudu balik, Tuhan. Saya takut kalau saya meninggalkan Tuhan. Benar ya, tahun 2008 saya mulai tinggalkan Tuhan, dihajar habis-habisan sama Tuhan supaya saya balik. Ya, Roh Isabel itu adalah orang yang takut kehilangan popularitas. Kalau saya, kamu muji-muji saya tak marahin kok. Kok takut kehilangan popularitas. Kamu muji-muji saya tak marahin. Orang khotbah tiap kali bun pagi, oh ini karena Pak Paul begini. Terus tak tegur, nggak boleh. Kamu jangan bawa nama saya lagi. Kamu khotbah bun pagi ya khotbah saja. Kamu jangan bawa saya lagi. Oh ini karena Pak Paul begini, Pak Paul begitu. Salah. Itu basi, khotbahnya jadi basi. Jadi nggak enak didengar. Ya, kan harusnya coba setiap doa pagi, harusnya kamu membawa nama saya supaya kamu, harusnya kan begitu kan. Kalau itu Roh Isabel. Tapi justru saya menolak, nggak boleh. Kamu harus jadi dirimu sendiri, kamu bawa firman yang dari kamu. Jangan bawa-bawa saya lagi. Ya, itu ya. Nah, kemudian, dulu apalagi, saudara ya, dia itu manipulatif. Ya, orang-orang NPD itu manipulatif. Dia akan playing victim, saudara. Kalau saya nggak playing victim, saya nggak mau kamu asasin, enak aja loh. Ya, nah, saya bukan victim. Anjing-anjingnya Edis TV inilah, nanti kamu bakal jadi victim. Bahwa saya bukan victim, saya ini pemenang. Ya, saya selalu victorious berapa kali ya, saya ditinggal ya. Saya berapa kali ditinggal ya. Kamu tahu nggak? Tak tunjukkan, saudara ya, tak tunjukkan nih. Ini ada di recordnya ya. Saya berapa kali ditinggal, nggak tambah habis, tambah moncer, saudara ya. Saya stabil, satu-satunya YouTuber yang stabil cuman saya. Mana tadi ya? Mana ya? Oh, tadi ya. Lihat ya, saudara ya, ada di ini ya, subscriber ini ya. Kalau Anda lihat,
subscriber saya ini, lihat ya, dalam setahun ya, dalam 2000 lifetime nih, lihat nih, lifetime ya, lihat. Ya, saya ada masa-masa saya ditinggal habis-habisan, saudara ya. Mungkin jangan lihat, tapi 300. Lifetime yang paling bagus ya. Ini contohnya ya. Ini lifetime ya, subscriber saya nih. Lihat ya. Saya pernah ditinggal ya, terparah ini loh. Sampai berapa ratus orang ninggalin saya ya. Zaman apa Tritunggal Wanes, saudara. Nah, itu bulan apa itu? Bulan apa itu? Nah, itu ya. 7 Juli 2022 ya, saudara ya. Oh, saya pernah ditinggal ya. 2024. Saya pernah mengalami hal-hal yang parah ya. Kamu jangan berpikir saya takut ditinggal orang ya. Ya. Nih. Ya, terus 9 Maret tuh saya pernah tinggal juga tuh. Banyak ya. 9 Maret 2025. 2024 kok nggak kelihatan ya. Kelihatan ya. Oh ya. Saya ngalami ya, ditinggal habis-habis banyak ya. Banyak. Kalau sekarang kali ini paling cuma kehilangan 20. Nggak masalah, saudara. Kehilangan 200 paling banyak ya dalam sebulan. Paling banyak kehilangan 200, nggak masalah. Ya, saudara ya. Kalau lagi tinggi-tinggi ini kan lagi zaman tenar dulu ya. 2021 kan baru kan. Gara-gara itu ya. Tuh, sama tahun 2023. Ini kan 11 Oktober ini. Karena apa, saudara? Karena 7 Oktober saya membahas Israel terus setiap hari ya, saudara ya. Saya dapat subscriber banyak gitu. Dapat subscriber 25 ribu. Ya, dalam seminggu itu ya. Anda mau kurangin subscriber saya nggak bisa. Ya, kalau Anda tidak suka dengan saya, malah tak usir sekalian, kamu pergi dari sini, nggak apa-apa. Karena saya penghasilannya bukan dari monetasinya YouTube. Ya, YouTube saya sudah nggak bisa dimonetasi. Ya, penghasilan saya bukan dari monetasinya YouTube. YouTube penghasilan saya itu dari saya mengajar, dari kelas-kelas itulah ya. Ya kan, dan saya mengajar cukup rajin. Ya, alumni kita saja sudah lebih dari 1.200. Kita sekarang HBC 1, HBC 2, HBC 3, HBC 4, dan ada kelas master. Yang HBC 4 buruan daftar ya. Nah, kita pertengahan Januari kita mulai. Dan HBC master buruan daftar. Yang sudah pernah kuliah teologi, langsung masuk ke HBC master saja. Kalau Anda yang belum pernah kuliah teologi, belum pernah kuliah sama sekali, jangan ke HBC master. Tak jamin kamu akan gagal. Kamu kan bingung nanti. Saya ngomong apa kamu bingung. Ya, masuklah ke HBC 4. Ya, ini contoh ya, saudara ya. Artinya saya tidak takut ditinggal. Ya, saya bukan victim. Ya, dan saya tidak takut. Malah tak usir kamu, pergilah. Karena kamu nanti toksik. Bahkan pengurus yang masih terkontaminasi spiritnya etis, lebih baik kamu jangan jadi pengurus. Ngomong sama saya baik-baik supaya kita jangan gegeran. Sebab apa? Sebab itu nanti jadi toksik, saudara ya. Jadi toksik. Saya iri, nggak ada yang diiriin dari etis. Tidak ada satupun yang bisa membuat saya iri. Satu-satunya organisasi di dunia ini yang saya tahu dan membuat saya iri hanya Yayasan Suci. Saya pengen kayak mereka, saudara, yayasan kita. Kok nggak bisa ya? Kalau masalah donasinya etis masih kalah sama kita. Tenang saja, saudara ya. Donasinya etis masih kalah dengan kita. Saya ingin seperti kita tuh bisa lebih gede dari Yayasan Suci. Dan sampai hari ini kita masih belum bisa. Itu yang bikin saya iri. Yayasan Suci. Ya. Saya mengundang, ayo, dukung ini, saudara ya. Yang bikin saya iri hanya Yayasan Suci. Ya, sama kelenteng yang di Tuban. Ya. Unlimited kalau ngasih makan. Kita masih ada limitnya ya. Itu kelenteng Tuban itu unlimited. Itu yang bikin saya iri. Ya. Bentar.
Sebentar, saya ganti dulu judulnya ya. Semua donasi Anda hari ini ya, kolektor hari ini akan diberikan untuk Sibolga ya, saudara ya. Ini ada VNDR, Limauket, Pret. Awal sumbangan Sibolga transfer ke Damaris ya, kodenya 505 ya, Pret, kodenya 505. Mirubana dari Jepang, ya, The Dude, ya, Megas, Stephen. Ini sudah tadi ya, Steph Hartin ya. Luar biasa, ada 41 orang hari ini yang meresponi ya. Antusias sekali. Nanti kita hitung terakhir ya, nanti saya hitung yang ada uangnya, nanti kita semuanya nanti saya transferkan, minggu depan saya kasih laporan ke Anda. Sebentar, saya kasih judulnya dulu ya. Jemaat Tiatira. Oke, Jemaat Tiatira. Nah, Spirit Isabel ini ada di dalam semua organisasi, tapi itu wajar. Karena manipulatif itu tuh selalu terjadi untuk mencapai tujuan. Ya kan? Spirit NPD dulu sudah pernah saya bahas ya. Itu selalu ada dalam semua organisasi. Ya kalau Anda menjadi victimnya ya bukan. Kenapa Anda suka menjadi victimnya? Karena Anda sombong. Anda penuh dengan pity. Ya, bukan mercy. Orang hidupnya dengan pity. Itu kasihan ya. Saya oleh Spirit Isabel, Roh Isabel. Kamu akan menjadi victim dari orang-orang NPD ini, saudara ya. Tapi kalau kamu mercy, hidupnya mercy, kamu tidak akan mudah dimanipulasi. Saya kalau ada orang apa ya, aduh jangan gitu Pak Paul, kasihan. Ya sana, kamu yang deketin sana. Tak gituin sama saya, saudara. Jangan gitu Pak Paul, kasihan. Kamu aja ke sana. Kalau saya tahu ini orang NPD, saudara. Saya tidak akan ngurusin, nggak tak gajiluk juga enggak, tak urusin juga enggak, bodoh amat, seakan-akan nggak ada orang ini. Itu cara satu-satunya untuk mengalahkan orang NPD ini. Abaikan. Abaikan saja, saudara ya. Dan jangan mau jadi victim. Jangan makin kamu menderita, kayak RK itu ya. RK itu kan, wah, diserbu sama anjing-anjingnya Edis kan. Bodoh dia. Iya kan? Iya kan? Dilawan juga nggak perlu, saya juga nggak ngelawan. Cuman saya sedang menyadarkan jemaat kita sendiri. Hati-hati ya. Hati-hati dengan spirit ini. Ya, tadi sudah saya tunjukkan ya, spiritnya ya. Ini ya, Edis menjadi Tuhan. Ini spiritnya, saudara ya. Sehingga siapapun kritik Edis langsung disikat, saudara ya. Siapapun kritik Edis langsung disikat. Ini sudah nggak benar. Sama dulu Saifuddin, sama dulu dengan KC ya. Siapapun kritik KC disikat. Akhirnya KC dapat apa, saudara? Akhirnya Saifuddin dapat apa? Siapapun yang kritik dulu ya, si Elia Miron, disikat, saudara ya. Siapapun yang kritik Mikana, siapapun yang kritik Agatha disikat. Ya kan? Nah, ini juga sama nih. Jadi Elia Miron pernah menjadi Tuhan, Agatha pernah menjadi Tuhan, ya, Mikana pernah menjadi Tuhan. Sebentar lagi Mikana jatuh ini, saudara, ya, sudah mulai ditinggal. Karena dia bergaul dengan orang yang salah. Ya. Loh, saya ini nonton, saya itu ngamatin. Ya. Serius, saudara ya. Kamu pikir, nah, kalau tadi Edis, nanti Edis, Yuli, Saifuddin, sama Sofia itu nanti saling gigit tuh mereka berempat itu. Karena mereka punya track record saling gigit. Ya, mereka punya track record saling gigit. Percaya saya, nggak akan ubah. Itu tuh nggak berubah begitu saja, saudara. Kamu butuh proses kayak saya dihabisin Tuhan dulu. Sampai kamu takut kalau kamu jadi terkenal. Kalau kamu jadi tenar, jadi dipuja-puja anak buahmu, kamu sampai takut. Kayak saya ini ketakutan kalau kamu puji-puji saya, langsung tak maki-maki, saya girap-girap, saudara ya. Langsung tak maki-maki, kamu puji-puji saya. Ingat ya, saudara, masa nggak ingat sih? Saya girap-girap kalau kamu puji-puji saya, tak maki-maki, saudara. Saya takut. Ya, mendingan kamu nggak suka sama saya, tak apa-apa. Daripada Tuhan yang nggak suka sama saya. Nggak heran, saudara ya, nggak bisa dikritik. Pengikutnya pun ya juga sama ya. Nah, jalan satu-satunya untuk Anda keluar dari roh Isabel ini adalah abaikan dia. Seakan-akan tidak ada. Ya.
Nah, tapi sekarang di jemaat ini ada yang sudah terhinggap, jemaat yang terhinggap oleh roh Isabel. Bagaimana jemaat bisa terhinggap roh Isabel? Jemaat Edis inilah terhinggap roh Isabel. Anda lihat ya, orang-orang memanipulasi di situ ya, ada orang-orang yang dominan, ya, wanita-wanita yang dominan, ya. Saya berusaha masuk untuk menetralisir. Kebetulan ada beberapa teman saya, tapi nampaknya nggak bisa. Ya sudah, serahkan pada iblis. Ya kan, biarkan saja. Lihat saja nanti, jangan tidak percaya saya. Dan kita mulai fokus dengan komunitas kita. Ya. Tapi kalau saya sampai ketahuan Anda ada yang pengikut penyembah Edis, langsung saya remove, saudara. Langsung saya omongin. Marah enggak apa-apa. Ya, lebih baik kamu mundur juga enggak apa-apa. Buat saya nanti kamu akan merusak komunitas kita. Ya, sebab yang menjadi center dalam hidupmu harus Tuhan Yesus. Bahkan bukan saya loh, kamu juga tak marahi kok kalau kamu bilang kagum sama saya, terus kamu bela-bela saya, channel orang lain maki-maki orang, kamu langsung tak tegur kan? Enggak boleh, saudara ya. Nah, ciri khas dari jemaat yang dikuasai oleh roh Isabel ini, ada wanita-wanita yang mendominasi di situ. Kamu lihat, ya, apakah di gerejamu ada wanita-wanita yang mendominasi? Di kita hampir ya beberapa kali kita dikirimi roh Isabel, wanita-wanita Isabel, tapi nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena saya tidak membiarkan diri saya dipuja. Jadinya roh Isabel itu berkuasa di gerejamu karena ada pemujaan lain selain pemujaan kepada Tuhan Yesus, yaitu pemujaan kepada pendeta biasanya, atau leader situ, ketua majelis atau youth pastornya. Nah, disitulah si Isabel ini masuk mendekati orang yang dipuja ini, dia numpang ini ya supaya dia dipercaya. Beberapa gereja begitu saya lihat dengan jelas sekali, ini perempuan yang menor ya, perempuan ini menor, suka bersolek, lalu dia nempel ke Pak Pendetanya. Terus Pak Pendetanya percaya, karena ini kan cantik, suka murah hati. Kalau pergi-pergi, saya aja yang bayarin. Saya aja yang bayarin. Ya Pak Pendeta tenang-tenang saja sama Ibu Pendeta. Terakhir, saudara, orang mau ketemu sama Pak Pendeta harus lewat dia dulu, saudara. Setel semuanya. Ya, loh, Pak Petrus aku pernah digituin juga ya. Bener, saya tahu persis. Ada seorang kawan ya, bukan kawan tapi kami ada di situ. Saya lagi duduk, mereka itu lagi ngerasain Petrus Agung. Kebetulan saya lagi besuk jemaat kami sendiri, lalu ada jemaat Petrus Agung. Ini jajal ya, ini telepon saya terakhir ke Petrus Agung. Ya, Petrus Agung itu teman dia sekolah, saudara ya. Kalau diangkat, ya berarti Petrus Agung bukan orang yang tidak benar. Yang tidak benar berarti jemaatnya. Kalau ada orang mau ketemu Petrus Agung, ditanya, kamu mau nyumbang berapa? Dulu itu begitu, saudara ya, mau ketemu Petrus Agung, ditanya, ada apa, keperluan apa, mau nyumbang berapa? Mau ketemu Petrus Agung itu susahnya minta ampun. Tapi orang ini langsung nelpon. Weh Gung, piye kabar Gung? Loh, bisa ini. Berarti kan bukan Petrus Agungnya yang mempersulit, saudara. Tapi orang-orang di sekeliling inilah yang dihinggapi roh Isabel. Kebetulan yang menghalang-halangi ada beberapa wanita, dalam tanda kutip. Ya, saudara ya. Dia adalah yang setting auranya gereja dengan spirit Isabel itu. Mau ketemu Pak Petrus Agung susah, kamu jangan ngomong gampang, saudara. Ya, saya kebetulan ketemu Petrus Agung karena kuliah. Ya, ketemu Bu Tina gampang, saya kapan aja ketemu Bu Tina bisa, saudara ya. Ada cerita lagi. Ini ceritanya hamba Tuhan yang lain lagi. Hamba Tuhan yang saya kenal lagi, saudara ya. Dia tidak cantik. Maaf kata, belum menikah. Usianya sudah 40 lebih, belum menikah. Dia nempel sama hamba Tuhan ini. Terus dia suka bernubuat. Ya, saudara ya. Suka bernubuat. Ya, 1-2 nubuatannya ada yang terjadi. Lalu orang-orang percaya kepada dia. Suatu ketika, pokoknya orang mau ke pendeta ini ya lewat dia. Dan akhirnya si
rupanya si perempuan ini naksir sama pendetanya, saudara. Lah si pendetanya kebetulan lagi besuk rutin jemaat yang lain. Dan si pendeta ini bukan berzina, tetapi ya kebawa arus maskul. Jadi dipeluk, dia di apa. Nah si perempuan ini cemburu, saudara. Lalu dia ngomong di luar ruangan bahwa si pendeta ini berzina. Dia ingin kendalikan pendeta ini supaya dalam genggamannya dia. Itulah roh Isabel. Ya, itulah roh Isabel, saudara ya. Ya. Jadi roh Isabel ini kadang-kadang isinya Pak Pendeta sendiri. Wah, yang serem itu. Kalau yang menjadi Isabel itu adalah, saya berdoa supaya Bu Ana jangan jadi Isabel, saudara ya. Tapi so far so good, Bu Ana mah bukan Isabel, saudara ya. Walaupun saya tergolong ikatan suami takut istri, tapi Bu Ana, so far so good, Anda ketemu saya kapan aja bisa ya, saudara ya. Tidak harus melalui Bu Ana kan. Saya yang kalau mau konseling, saya selalu ngajak Bu Ana. Ya. Tapi kadang-kadang ibu pendeta sendiri yang mendominasi suaminya. Ya. Sehingga suaminya ketakutan, saudara. Pemimpinnya ketakutan. Dan ini terjadi di gereja. Ya. Siapa yang mendominasi gerejamu? Anda harus jujur. Lalu si Isabel ini dia akan memerintahkan anjing-anjingnya, saudara ya. Persis kejadian yang sudah kita lihat. Anjing-anjing itu buat menerkam semua orang ya. Elia pun dikejar, saudara ya. Udah ngajar Elia membongkar aibnya. Raja membongkar aib saya. Bunuh. Itu, saudara ya. Wah, dia nggak terima. Roh Isabel ini dia nggak mau. Dia kan nggak mau. Dia itu, kenapa dia memuja sesuatu? Karena dia numpang dalam pemujaan itu. Baal. Dia punya nabi-nabi Baal. Siapapun yang ngeritik, hajar, saudara. Jangan kerahkan anjing-anjingnya, saudara. Jangan bunuh, kejar, capik dia. Kayak yang sekarang ini yang jadi, ini RK ya, kasihan ya. RK. Semua orang asal ngeritik dibilang iri, saudara ya. Kalau saya bilang Muri Wali iri sama Edis, iri dari mananya? Ya. Ini saya kasih tahu kamu ya. Saya bilang sama Muri Wali, kami itu punya sistem donasi yang sangat kuat. Kamu, ayo masuk dalam komunitas kita. Karena saya lihat Muri Wali kasihan, saudara ya. Kasihan. Nggak mau, saudara. Dia teguh. Jadi dia nggak silau dengan uang itu, saudara, si Muri Wali ini. Kalau saya sih, walaupun musuhan sama Muri Wali dalam teologi, tetapi saya bilang ini orang punya standar moral Calvinis yang baik, saudara ya. Dibanding Deki Gadas, bumi langit, Muri Wali sama Deki Gadas. Ya, bumi langit. Muri Wali jelas. Jadi apa yang diirin Muri Wali terhadap Edis? Ya kan? Walaupun sama-sama tidak berprestasi ya, saudara ya. Minggu ini ada baptisannya, ini Bu Linda sama Pak Ali Mulyo lagi baptis satu keluarga ya. Mu'alaf yang dikristenkan kembali. Ya, hari ini Bu Linda sama Pak Ali Mulyo lagi, jadi nggak bisa ngecek kita saldonya ada berapa. Tapi tadi malam itu sampai dengan tadi malam, Sabtu malam, saldo kita 30 juta untuk si Bolga. Saya duga sekarang sudah 50 jutaan. Nanti kalau Pak Ali Mulyo, Pak Bu Linda sudah sampai rumah, bisa tolong dihitungkan, atau Bu Elia Esther kali ya bisa bantu hitungkan ya. Bendahara bisa tolong cek, Bendahara, ya Bu Elia Esther, kalau dengar siaran ini tolong dicek, ya kode si Bolga sudah sampai berapa. Dugaan saya sudah 50 juta lebih sekarang ini ya. Dugaan saya, karena tadi malam saja sudah 30 juta ya. Dia akan perintahkan untuk serbu, saudara, anjing-anjingnya ini akan ngeri sekali, ya. Itulah spirit Isabel. Anda lihat ya. Misalnya ini ya, di dalam pelayanan Saifuddin Ibrahim, ya.
Sarah Ayu inilah spirit Isabel. Sarah Ayu itu. Dia kuasai semua, dia tunggang itu Saifuddin Ibrahim ya. Akhirnya konflik. Kamu tahu, itu ngeri sekali itu Sarah Ayu sama Saifuddin itu kalau berantem itu ngeri sekali saudara ya. Cekek-cekekan itu mereka berdua itu. Ya, ngeri sekali itu mereka itu ngeri. Dan nggak tahu malu dipamerkan di depan umum. Pertengkaran itu dipamerkan di depan umum. Sampai kita yang nontonnya aja malu. Yang nonton saja malu saudara ya. Sampai cekek-cekekan begitu ya kalau bertengkar ya. Kayak mau bunuh-bunuhan. Ya kan ini saya buka ya, itu saya nggak pernah cerita sama Anda ya. Kita buka semua sekalian. Ya, siapa suruh kamu men-trigger ya. Itu ya, saudara ya. Nah, jadi spirit Isabel ini adalah spirit NPD di dalam gereja. Biasanya dikuasai oleh wanita. Dan wanita ini kemudian dia menjual pesonanya dia, bahkan membuat perzinahan, menarik supaya berzina, melegalkan perzinahan. Yang sudah pernah terjadi dengan si Lina Wijaya. Ya, dia ngajak si Elia Miron tidur bersama. Dia ngajak si laki-laki siapa itu Mu'alaf itu ya, tidur bareng. Itu ada rekamannya, jangan ngomong saya bohong, ini semua tak buka semua ke kalian ya. Saya sampai lihatnya malu sendiri. Itu spirit Isabel. Dan itu sekarang terjadi di dalam dunia pertiktokan dan Anda melihat, nonton, itu spirit Isabel. Dan si Lina Wijaya ini, dia berusaha ngatur-ngatur kita dulu ya di Damaris ya. Dia masuk ke kita, lalu dia ngatur-ngatur Bu Mantu, dia ngatur-ngatur Bu Lianti, dia ngatur-ngatur semua, Bu Erna, semua diatur-atur, bahkan dimarah-marahi ya, saudara ya. Sampai geleng-geleng. Terus gimana Bu Lianti? Ya nggak tahu, terserah si ibu dah. Lemes Bu Liantinya. Tapi Bu Mantunya, sebenarnya dia sudah ngasih kode, Bu Lianti ambil alih, ini aku udah repot nih. Ya maaf kata sampai motornya Bu Mantu digelapkan sama Lina Wijaya ini, saudara ya. Sampai digelap, sampai urusan polisi lah pokoknya lah untuk ambil motor ini ya. Tapi dia dilepas Lina Wijayanya, kasihan ya, saudara ya. Dia masuk lalu mencengkram. Lalu semua di framing sama dia, dia berusaha nguasain Damaris ini. Dia pikir Bu Mantu ini satu-satunya donaturnya Damaris gitu ya. Bu Mantu itu adalah salah satu donatur besar Damaris. Ya. Tetapi ada banyak donatur lagi yang ngasih yang besar-besar juga. Kalau Bu Mantu ini kebetulan pendirinya Damaris. Nah, si Lina Wijaya ini berpikir dengan kuasai Bu Mantu dia bisa kuasai semuanya. Lalu dia aware-awarekan dosanya Bu Mantu, saudara, di luaran. Saya pikir, enggak apa, memang kenapa? Kamu tahu nggak Bu Mantu begini, Bu Mantu begitu? Emang kenapa? Ya kan nggak boleh, anak Tuhan nggak boleh gitu. Siapa bilang? Siapa bilang? Kamu baca di mana anak Tuhan nggak boleh begini, nggak boleh begitu? Ya kan? Wah, semua dosa apa yang dia anggap salah ya. Ternyata buat Nabi 26 itu nggak salah, itu wajar, maklum. Buat saya mau maklum. Emang kenapa? Emang kenapa kalau dia begitu? Saya tanyain, kamu rugi apa? Siapa yang dirugikan? Kan memalukan anak Tuhan. Dalam hati, dulu saya nggak tega ngomongnya, lebih memalukan kamu. Ya, Elia Miro dijak tidur. Si siapa itu? Weng-weng, siapa tuh? Ya, Dondong gitu ya, dijak tidur. Sampai nangis mau bunuh diri, saudara ya. Kalau Anda dengar rekamannya malu-maluin tuh ya. Saya sampai, itu kayak Saifuddin tadi yang rayu-rayu perempuan istri orang ya. Si Saifuddin sendiri masih punya istri. Istrinya ninggalin dia, bukannya rekonsiliasi, malah dia ngerayu-ngerayu istri teman saya, dan masih kurang lagi ngerayu-ngerayu istri orang itu tadi. Saya sampai gedek-gedek ya, menjijikan sekali. Melegalkan perzinahan itu loh, Roh Isabel itu, saudara ya. Kalau Bileam mendorong Anda berzina. Kalau Roh Isabel itu menggunakan perzinahan untuk memikat. Untuk memikat. Sehingga terjadilah para pelayan-pelayan situ dipikat dengan pesonanya, dia tebar pesona. Ya, supaya kamu takluk sama ini, lalu kamu termehek-mehek. Itu yang terjadi, saudara ya. Saya pernah dihitungin, saudara. Ada satu perempuan ya, anggaplah itu perempuan, ya dibilang cantik, ya nggak cantik. Tapi miracle itu ya, waktu bayi digendong, dia pasti nangis, saudara.
Wah, nggak mau ya. Sampai si wasit itu khawatir itu ya. Berontak, kejut setiap kali. Miracle itu kan, anak saya Miracle itu, kalau ada orang tidak baik, dia tahu, saudara ya. Dari kecil begitu. Yes, itu memang karunia ya. Kalau saya mau dikhianati, dia akan kejar dulu saudara sama orang ini. Begitu dia relax dan saya tahu ini orang mau bermaksud tidak baik sama saya. Jadi dia mau manipulasi saya. Dia pikir dia bisa manipulasi, terpesona saudara ya. Terpesona sama saya. Wah, itu dipegang-pegang saya saudara. Wah, pokoknya dirayu-rayu saudara ya. Urusannya sama saya. Salah saudara. Saya itu tidak akan memperlakukan wanita manapun lebih baik daripada saya memperlakukan istri saya, saudara. Jadi saya pegang istri saya kerat-kerat, saudara ya. Saya cium di istri saya dengan nafsu di depannya dia sekalian, saudara. Supaya tak tunjukkan, ya saudara ya, kamu jangan rayu saya nih. Jadi kalau saudara yang mau mencoba ke saya, aduh, nanti kamu malu, jangan saudara ya. Sombong bukan sombong. Saya tahu nanti jatuh sakit sekali. Jadi nggak bisa tuh kamu gituin saya. Udah percuma. Lu milih nggak usah. Ini pokoknya rayu-rayu pegang-pegang saya, saudara ya. Wah, udah pokoknya. Saudara, kau tahu. Wah, serem itu, saudara. Dulu ada lagi siapa itu ya, yang sampai Purus Nababa itu bencinya banget tuh ya. Langsung nangkep tuh Purus Nababan. Orang itu Purus Nababan yang si Purus Nababan itu langsung ngamuk tuh ya. Itu tuh memang bawa roh Isabel. Ya. Ada beberapa korbannya dia. Makanya saya tahu. Ya, saudara ya. Itulah roh Isabel, hati-hati. Apalagi saudara, satu lagi. Jadi si perempuan ini dia kan sangat berkuasa sekali untuk mengerahkan pokoknya anti kritik, dia mau semua orang terpusat sama dia anti kritik, dan dia akan playing victim seakan-akan dia victimnya, saudara. Padahal dia pelaku kekerasannya. Dan itu di gereja sering terjadi begitu. Ya kan? Semua disikat. Termasuk pengikut-pengikutnya Edis ini kan. Sedang terhinggap roh Isabel. Anti kritik. Ya. Begitu Yesus dibilang koloran apa segala macam, kalian nggak ada yang berani komen. Begitu Edis diserbu, wajah asah parang, saudara. Ya kan? Asah parang. Ya kan? Alasannya Edis itu berguna. Goblok, saudara. Emang gunanya Edis apa, saudara, selain kebanyol? Kamu ada yang nggak pernah kasih makan sama Edis? Ada dari kalian pernah kasih makan sama Edis? Saya lagi gumun ya, saudara ya. Saya lagi hisap gumun. Apakah Edis peduli dengan si Bolga, saudara? Cina ini loh yang peduli sama si Bolga. Cina, ini Cina. Bukan orang Batak, ini Cina. Ya. Peduli nih sama si Bolga nih. Ya, orang yang mulutnya kotor ini. Ya, peduli sama si Bolga. Cina, mulutnya kotor. Ya. Peduli sama si Bolga ya. Ayo saudara, semua kota di tempat ini akan diberikan untuk si Bolga Tapanuli ya. Untuk orang-orang Batak, saudara-saudara kami, saudara-saudara kita. Ya, saudara ya. Tapi kalau orang kerasukan spirit Isabel, dia akan sibuk membangun kerajaannya. Dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dia tidak peduli, saudara. Yang penting kerajaanku harus. Apakah Paul mendirikan kerajaannya? Enggak, saudara. Tidak boleh. Buktinya, saya berikan semua kemuliaan itu buat Tuhan. Ya kan? Uang-uang itu semuanya bukan buat saya. Motifnya apa saya coba? Pengikut pun kalian malah tak usir. Kalian malah tak usir, saudara. Ya kan? Malah tak usir di sini. Kayak Tuhan Yesus ya. Kok kamu udah pergi? 5.000 orang diusir sama Tuhan Yesus. Tersisa 12 itu aja diusir. Kok kamu udah pergi? Perkataan ini terlalu keras. Kamu tidak sanggup. Kalau kamu tidak berniat mencari Tuhan yang sejati, kamu tidak akan sanggup di komunitas ini. Karena komunitas ini mengajarkan kemurnian hati. Kalau hatimu mengakali Tuhan, kamu tidak akan sanggup
dengan perkataan saya. Tidak akan sanggup. Kalau hati kamu tidak murni, kamu tidak sanggup, sungguh saudara. Akhirnya kamu cuma jadi biang kerok di sini. Mendingan kamu pergi. Mendingan kamu pergi. Tapi kalau kamu niat mau cari Tuhan, ayo di sini sama-sama. Pak, saya orang berdosa, tidak apa-apa. Pak, saya ini orang baik, Pak, tidak apa-apa. Yang penting kamu niat mau cari Tuhan. Tapi kalau kamu ya tidak lurus sama Tuhan, biasanya orang yang tidak lurus ini menuhankan yang bukan Yesus Kristus. Ya, saudara. Tetapi kalau kamu tulus sama Tuhan, kamu akan menuhankan Yesus Kristus. Begitu kamu tidak tulus sama Tuhan, kamu akan muji-muji saya. Saya langsung tahu, saudara. Hatimu tidak murni. Kamu tidak sadar. Tapi kamu puji-puji saya tahu. Suatu ketika kamu puji-puji saya, kamu akan maki-maki saya. Ingat Owen Fang itu, saudara. Tadinya muji-muji saya luar biasa. Begitu keluar, maki-maki saya dengan luar biasa. Ya. Ingat nggak, saudara, Owen Fang itu? Maki-maki saya dengan luar biasa. Kamu ingat itu Silly the Wonder Woman? Wah, Pak Paun, apa? Semoga selagi dipuji-puji, saudara ya. Begitu keluar dari kita, maki-maki saya itu ya, sekuat tenaga, saudara. Kamu tahu lisoy-lisoy, muji-muji saya dengan sekuat tenaga, saudara ya. Begitu keluar dari sini, dia maki-maki saya dengan sekuat tenaga juga. Ya kan? Kan sudah saya bilang, jangan puji-puji saya, nanti kamu kecewa sama saya. Nah, kalau kamu sudah mengerti itu, seharusnya kamu tidak akan terhinggap oleh Isabel. Gereja yang sudah terlanjur terhinggap dengan roh Isabel dengan segala tipu muslihatnya. Ya, tipu muslihat iblis itu untuk supaya kamu jangan datang kepada Yesus, datangnya kepada orang yang itu. Kamu tidak akan digiring datang kepada Yesus, kamu akan digiring datang kepada Edis. Digiring kepada Agatha dulu ya, digiring kepada Elia Miron. Akhirnya kebongkar semua. Si Agatha ternyata ani-ani, Elia Miron ternyata botita. Bongkar kan yang saya ngomong hati-hati ya. Dulu ya murid-murid di kelas, Pak Elia Miron gimana? Hati-hati. Tadinya saya mau bongkar, tapi biarin aja lah. Toh Tuhan tidak suruh saya. Tapi kalau yang Edis ini, ya, karena permintaan dari pengikutnya sendiri. Saya sudah nggak mau ikut-ikutan. Mereka mau ribut mau apa, saya tidak urusan. Karena saya sendiri sedang punya proyek yang besar. Tapi begitu kamu bongkar, saya bongkar sedikit, tiba-tiba kamu kejang-kejang, ya tak kulitin sekalian. Saya tanya, kapan berhenti Tuhan? Teruslah. Ya. Terus, kamu pikir, tidak apa-apa. Kalau ditinggal semua gimana? Tidak apa-apa. Kan punyanya Tuhan, pelayanan saya. Ya, tidak apa-apa. Malah saya bilang, sekalian saya menunjukkan ya, supaya kalian lihat, yang didukung oleh Tuhan Yesus saya atau si Edis. Atau anjing-anjingnya Edis. Iya dong. Loh iya dong, kalau kita mau beneran, ya kan? Tadinya saya nggak urusan. Bagaimana dengan Andre Tunggal? Ya kalau so far saya lihat masih polos, dia masih tulus. Bagaimana dengan Louis Prasetyo? Saya lihat masih tulus. Bagaimana dengan Pavel? Masih lurus kalau saya lihat. Ya kan? Nggak pernah dia rese. Si Louis Prasetyo juga. Pavel juga masih bagus. Muriwali juga bagus. Ya. Mereka itulah apologet. Mereka sekolah jelas. Mereka tahu bagaimana ngulik Alkitab. Pavel itu semua sekolah ya. Saya sekolah. Muriwali sekolah. Andre Tunggal sekolah. Ezra Soru sekolah. Lah Edi sekolah di mana? Lalu kamu anggap dia yang benar. Kamu tahu nggak? Yesus itu punya Tuhan. Bagi Edis itu. Ya, kapan dari dia ngomong mesianik, kapan dari dia ngomongnya HKBP, kapan dari dia ngomongnya dari GBI, jangan-jangan dia saksi Yehova atau Advent. Kamu nggak tahu pandangannya dia.
ya kan? Nggak masalah. Yang penting jangan sampai kamu menuhankan. Jangan sampai orang ngeritik etis kamu nggak boleh. Itu ciri kamu sedang menuhankan etis. Ketika kamu kritik etis, ada yang kritik etis langsung kamu caci maki, kamu serang. Ya. Kalau orang kritik boleh aja, biar dengarkan aja. Kalau orang kritik saya, biarin saja. Lihat tuh, belajarlah dari komunitas Hagios. Orang kritik saya, mereka semua maklum. Lalu mereka kasih masukan ke saya, oh bagus juga ya, boleh juga, ya oke. Ya, Bu Vivina kasih masukan ke saya. Masukannya tidak salah, tapi kurang tepat tuh, karena konteksnya bukan seperti itu. Itu ya, marah-marah enggak. Ya, ketika pengurus kasih masukan, ya kan, ketika saya mau bakar Al-Quran dulu, saya nanya dulu sama Pak Tobing sama Pak Ponto. Saya kan tanya, tetap saya konsultasi. Saya kan nggak sendirian sekarang. Dulu saya sendirian, sekarang saya kan dengan rame-rame. Nah itulah jemaat Tiatira, saudara. Coba kita buka ya ayatnya ya. Jadi yang benar adalah seharusnya Edis itu, harusnya Agatha, seharusnya Elia Miron, seharusnya para orang-orang yang lagi di puncak dan sedang diusung-usung, dia ngomong, dia koyakkan bajunya. Jangan begitu, kamu tidak boleh mengagumi aku. Ya, sama seperti Paulus, sama Silas. Sama seperti ketika orang muji-muji saya, tak maki orang yang muji-muji saya, tak maki sekalian. Itu yang benar, saudara. Ya, seperti Daud, ketika ya triwiranya dia nerjang pasukan musuh untuk mengambil air dari perigi di Yerusalem, sama Daud tidak jadi diminum, dituang airnya buat Tuhan. Tidak boleh aku menerima pengorbanan seperti ini hanya boleh Tuhan, hanya Tuhan aja yang boleh. Ya. Jadi kalau kamu lihat, kalau Edis tidak mengajarkan, ya nggak heran, karena Edis tidak pernah mengajarkan kepada pengikutnya untuk seperti itu. Dia menikmati. Dan dia nanti kan hancur sama seperti Saifuddin, sama seperti Elia Miron, sama seperti Agatha. Bubar semua. Ya. Balik lagi ya, itu Edis, Yuli, Saifuddin, ya, sama si Sofiatul, itu nanti saling gigit itu. Ya kan Sofiatul sama Dewi Bulan dulu sekongkol ya, sama Lina Wijaya, sekongkol, lawan saya kan. Akhirnya mereka saling gigit sekarang ya kan, gara-gara donasi. Urusannya donasi semua. Yusuf Tehu sama Saifuddin saling gigit saudara sekarang. Dulu mereka ngeroyok saya. Saifuddin sama Rudi Yohanes dulu ngeroyok saya, sekarang saling bubar. Saling gigit mereka. Kenapa? Mereka semua kepentingannya donasi. Saifuddin, Edis, Sofiatul, Yuli, itu kepentingannya donasi. Saling gigit nanti mereka. Jangan dapat saya belum pernah salah kalau ngomong di sini. Ya, belum pernah salah. Buktikan saja. Kalau kamu tidak suka, tidak apa-apa, tidak usah di sini, pergi aja. Ya, itu nasihat saya kepada Anda semua, jemaat Tiatira. Jangan sampai Roh Isabel menguasai hidupmu. Yuk, aneh nih, ada yang aneh, tapi nanti kita bahas di akhirnya ya. Lihat ya. Tetapi kamu, yaitu orang-orang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Maka pada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu. Apa saudara dari awal ini ya? Ya. Segala pekerjaanmu, kelihatannya kamu rajin. Kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Tetapi kamu membiarkan roh Isabel, membiarkan wanita Isabel menyesatkan kalian. Jadi yang ada padamu sebenarnya apa? Kerajinanmu, ya, kasihmu, imanmu, pelayananmu. Pertahankan itu, tapi kamu harus murnikan hatimu, hati-hati, jangan mengidolakan hamba Tuhan, jangan mengidolakan seseorang. Idolamu hanya Tuhan Yesus. Dan jangan sampai kamu membiarkan orang mengidolakanmu.
Ya, kecuali anakmu. Ya dong, anak idolanya kan bapaknya, figur idolnya kan. Tapi jangan sampai orang mengidolakanmu, saudara. Begitu kamu biarkan orang mengidolakanmu, itulah roh Isabel itu akan masuk dalam komunitas itu dengan mudah. Ya, lihat. Tetapi kepada kamu yaitu orang-orang yang tidak mengikuti ajaran itu, peganglah ya apa ya tadi kerajinanmu, imanmu itu sudah bagus. Orang-orang Kristen sudah mereka rajin pelayanan, mencoba untuk bersaksi, mencoba untuk menginjil. Rajin, tetapi jangan sampai kamu biarkan orang mengidolakanmu. Ya, saudara ya. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan diberikan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Mengapa bangsa-bangsa? Ya, orang-orang yang memberitakan Injil akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, seberapa kamu memberitakan Injil, ya itulah sebabnya saya memberitakan Injil dalam berbagai bahasa, ya, dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Itu akan diberikan kepada saya. Kita nanti tahun depan masuk ke Afrika, saudara. Saya akan jalan ke Afrika ya, saudara ya. Februari saya akan ke Amerika, saya akan bernubuat dulu untuk Amerika dari LA sampai ke New York Coast, dari pantai ke pantai ya, saudara ya. Saya akan bernubuat. Lalu kemudian kita selanjutnya ke Afrika. Saya akan bernubuat untuk Afrika, saudara ya. Tadinya saya mau ke Australia, tapi rasanya saya harus ke Afrika, saudara. Walaupun saya nggak pernah tertarik dengan Afrika, entah kenapa Tuhan kok tiba-tiba suruh saya ke Afrika. Ya, saudara ya. Lihat, diberi tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar ya. Ya, dan ia akan memerintah mereka ya dengan tongkat besi. Siapa? Bangsa-bangsa. Ya, mereka diremukkan seperti tembikar tukang periuk sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ada apa itu bintang timur, saudara? Keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, tadi batu putih diberi nama kemarin ya. Itu adalah suatu voting, doa syafaatmu, saudara, yang akan didengar. Bintang timur, itu suatu tanda raja yang akan lahir, raja. Nanti keselamatan dari Tuhan Yesus, kamu menerima keselamatan, kamu dijadikan raja. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya, kiranya rema yang dari surga memenuhi hidupmu.